Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ketemu lagi di Bintang Songo Media dalam acara ngopi ngaji online psikologi Islam. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin bercerita. Ada kawan menanyakan begini, Kang, setiap malam saya sudah berdoa, sholawatan kenceng, namun hasilnya juga hidup saya masih ruwet, utang di mana-mana nggak selesai-selesai. Nah, ini menurut panjenengan bagaimana, Kang? Kan begitu. Ya saya jawab, ayo koreksi bareng-bareng, bukan dalam rangka menggurui atau saling menyalahkan. Ayo koreksi bareng-bareng. Yang pertama, memang ketika kita dalam keadaan susah, kemudian kita menerima informasi yang pertama bahwa doa, kemudian termasuk sholawat di dalamnya, itu mampu menyelesaikan daripada persoalan yang menghimpit kita. Ketika kita menerimanya positif, maka yang terjadi selanjutnya adalah kita akan mengamalkan. Karena yang pertama kita sudah positif, menerima informasi positif. Yang kedua, mengamalkannya, termasuk mungkin bangun malam. Ketika orang pada tidur, kita bangun malam, sholat tahajud, sholat hajat, taubat dan seterusnya, sehingga wirid, doa, sholawat dan seterusnya. Nah, itu adalah efek daripada yang pertama. Yang pertama positif, yang kedua pasti positif. Nah, ketika duanya sudah positif, nah yang ketiga ini yang jadi persoalan. Saya bilang, persoalan bagaimana, Kang? Nah, kamu aja nggak tahu persoalannya. Ini yang menjadi hal yang negatif. Apa itu? Ayo koreksi. Sampai kamu menanyakan kepada saya sehingga mengutarakan sudah betul-betul mengamalkan doa, sholawatan tiap malam dan seterusnya. Barusan tadi menanyakan ke saya, kok uripku begini-begini wae atau begini-begini saja, masalah masih banyak, utang belum selesai-selesai. Nah, ini ungkapan seperti ini itu adalah negatif. Yang pertama positif, yang kedua aplikasi juga positif, yang ketiga negatif. Karena apa? Kita itu siapa sih? Hambanya Allah. Allah berarti Sang Pencipta. Kita punyanya Allah. Allah yang memiliki kita. Nah, kalau kita punya rasa kecewa, saya sudah melakukan hal yang luar biasa mungkin bagimu, tetapi hasilnya tidak sesuai ekspektasimu, ya toh? Padahal kita tahu bahwa kita itu adalah hamba. Allah adalah Tuhan atau Sang Pencipta. Nah, ini seolah-olah ketika kamu menanyakan kepada saya, kamu itu memosisikan sebagai Tuhan. Bahkan seolah-olah Tuhan kau dikte, kan kurang tepat. Jadi seharusnya kita itu melakukan doa, berdoa, bukan menuntut dalam berdoa. Nah, ini dengan istilah lain,
kita itu dituntun untuk berdoa atau memohon kepada Allah, kepada Tuhan, bukan menuntut daripada berdoa. Kapan toh ijabahi dan seterusnya. Saya ulangi, terima informasinya positif. Yang kedua positif, ketika kamu tadi mengutarakan sehingga mempertanyakan kejadian dan seterusnya itu negatif. Nah, yang keempat pasti negatif. Kok bisa? Bingung kamu. Ketika sudah bingung, artinya negatif lagi. Yang semula sudah positif, positif, negatif, negatif, berhenti. Nah ini tambah ruwet, tambah tidak selesai masalah kita. Paling tidak, yang ketiga harus positif. Pertama positif, menerima informasi tentang doa, keajaiban sholawat. Kemudian mengaplikasinya juga positif. Yang ketiga, kita mau mengerti sejatinya bahwa Allah lah yang memutuskan, Allah lah yang memberi jawaban, dan kita hanya dituntun untuk berdoa memohon kepada Allah tanpa menuntut atau mendikte Allah. Yang keempat, yang terjadi adalah positif. Dan yang kelima, ya sudah, kita sudah memasrahkan kesemuanya kepada Allah. Setelah itu belum selesai. Nah ini apalagi Kang, ya ikhtiar tentunya. Nah ikhtiar yang seperti apa? Tidak usah jauh-jauh, tidak usah bingung-bingung. Apa coba? Hiasilah penampilanmu, bahagiakan dirimu, sehingga aura positif ada pada dirimu. Artinya apa? Berpenampilan di sini bukan berarti pakai baju yang bagus, baju yang bermerek harganya mahal, bukan. Tetapi yang di sini ditekankan adalah bagaimana seolah-olah kita itu tidak ada masalah, padahal masalah kita belum selesai. Artinya lagi, jangan mengumbar kepada siapapun, apalagi di medsos, misal bikin status VA gitu loh. Jangan. Ya paling tidak kita mengutarakan kepada Allah saja sudah cukup. Pasti Allah akan membereskan masalah kita. Nah ini, pertama positif, kedua positif, ketiga positif, 4 positif, 5 positif, dan seterusnya positif. Insya Allah beres masalah kita. Dengan kata lain, perbaiki penampilanmu, maka rezeki akan mengikutimu. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan sehingga terjaga keimanan kita, karena kita orang yang beriman. Ingat peristiwa Siti Hajar ketika lari-lari dari sofa marwah untuk bayi si kecil Nabi Ismail. Apa? Air, karena kekeringan. Lari sofa marwah. Tetapi Allah memberikan jalan keluar lewat pancalan kaki, bahasa Jawanya pancalan kaki ya, lewat kaki yang dijejakkan ke tanah oleh bayi Nabi Ismail, dalam hal ini Nabi Ismail. Nah, kawan saya tadi juga tanya begini, tidak semudah itu Kang, kok bisa menjelaskan semudah itu? Loh, ngapain dipikir ruwet? Ngapain dibikin susah? Kan begitu. Ya enjoy saja. Insya Allah kita terimanya positif dari awal, kemudian aplikasinya positif. Ya toh, yang ketiga kita tidak menuntut positif. Yang keempat kita pasrahkan kepada Allah positif, sehingga kita terus berdoa kapanpun dan sampai kapanpun. Kita tidak tahu ijabahnya kapan, kita juga tidak tahu.
Tapi insya Allah positif, selesai. Daripada kita sudah punya masalah, utang banyak, ruwet di mana-mana, ya toh, menerima informasi yang pertama bab doa, sholawatan dengan negatif. Pertama negatif, yang kedua pasti negatif. Popoyo kan begitu. Apa iya sih? Sehingga apa? Karena di awal sudah negatif, yang kedua negatif, tidak mau mengamalkannya. Apalagi yang ketiga pasti negatif, ruwet, dan sudah selesai. Jadi kemana-mana sumpah, kemana-mana kayak orang susah gitu. Jadi kalah masalah hidup itu membuat kita semakin tangguh. Nah, caranya ya tadi, mensikapinya dengan cara positif. Kita jangan lari dengan masalah, karena masalah itu bagian dari hidup. Lah kalau kita mau lari dari masalah, ya tidak usah hidup, bukan begitu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita tarik kesimpulan bahwa dengan mensikapi positif, insya Allah kita meminta kepada Allah tanpa menuntut, itu sudah tepat. Dan begitu. Jadi dengan kita mensikapinya positif, insya Allah kita diberikan ketenangan dalam jiwa. Jadi tidak serta-merta minta kepada Allah simsalabim merampung, bukan. Tidak ada seninya. Kita tidak akan pernah merasakan bahwa meneteskan air mata di tengah keheningan malam, meneteskan air mata pada saat asyraqal atau mahalul qiyam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tetap positif sehingga terjaga keimanan kita. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.